Anehnya ini, dia tidak mengakui, tapi ada kopi yang sampai di kosan. Siapa? Kopinya masih hotel ini. Kopinya masih. Udahlah, mereka udah tak suruh tidur. Ibu asrama udah masuk ke asramanya dia sendiri. Saya pergi ke pos satpam. Dan lebih kagetnya, si kopi yang udah saya minum itu udah bukan kopi, Mas. Itu udah air putih sama gelas sama lambar. Udah, tadi kopi, tadi yang belum minum kopi rasanya ya kopi, tapi pas udah tahu ternyata bukan si dia yang buatin, berubah jadi air putih. Hai, Om Dan di sini. Oh iya, Om Dan ingetin lagi nih buat kalian semua. Kalau di Om Dan Story sekarang punya 2 sesi acara yang akan tayang setiap malam Jumat. Yang pertama ada HOTI, Horror Story, di mana Om Dan akan membacakan cerita horor buat kalian semua. Dan yang kedua ada Chemistry, Kejadian Misteri, di mana Chemistry ini adalah sesi bersama narasumber yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Bang Awe. Dan malam ini adalah saatnya kita untuk Chemistry, Kejadian Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Chemistry, Kejadian Misteri. Bersama saya Awe. Kali ini kita sudah ada narasumber yang akan menceritakan kejadian-kejadian misteri, kisah-kisah misteri yang dialami sendiri, nyata tanpa rekayasa. Oke, langsung saja kita sapa narasumber. Salam Mas Lomi. Salam. Selamat malam. Terima kasih sekali Mas Lomi sudah berkenan untuk hadir dalam Chemistry menceritakan kejadian-kejadian misterinya. Silahkan perkenalkan Mas Lomi. Perkenalkan, nama saya Tommy. Saya seorang penjaga malam dulu saya penjaga. Saat ini malam. Kalau kesibukannya Mas Lomi? Bukan, saya sebagai barista. Ya, sebagai barista di kedai saya sendiri. Oke. Ya. Kedainya di mana Mas Lomi? Kedainya di Prajuritan Bawah. Prajuritan Bawah. Di Prajuritan Bawah. Saya asal saya dari Wonosobo. Asli Wonosobo. Tapi saya dulu dilahirkan di Bali. Oh. Jadi saya asli Bali gitu dulu. Ya. Dari tinggal di Bali? Tinggal di Bali dari umur TK. Kalau lahir tetap di Wonosobo, maksudnya lahir di Wonosobo, tapi saya besar di Bali dari umur TK sampai di SD kelas 1. Sampai kelas 1. Iya. Setelah itu baru pulang lagi. Baru pulang lagi ke Wonosobo. Sampai sekarang Sampai sekarang. betah ya di Wonosobo ya. Sangat betah. betah. Kota paling nyaman. Kota paling nyaman no AC. No AC itu. Ya. Sepakat. Terus katanya sudah pernah mengalami kejadian-kejadian misteri ya. Iya. Dialami sendiri Mas. Dialami sendiri. Ya Bang. Monggo Mas Lomi ceritakan kisi-kisinya sedikit saja. Saya dulu seorang penjaga malam di suatu PP di Wonosobo. Itu PT khusus PJTKI, calon TKW itu. Jadi saya itu pekerjaan saya di situ hanya bekerja malam. Jadi berangkat jam 6 sampai jam 6 lagi. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, di situ juga saya sering ada kejadian-kejadian aneh. Kejadian anehnya itu kadang sering kesurupan. Kesurupan siapa itu? Si calon-calon TKW-nya itu, iya, calon-calon TKW-nya itu Banyak berarti calon-calon TKW yang di itu Mas.
Dulu kalau pas saya di situ ada sekitar 150-an, kadang 60 sampai 160-an lah, sekitaran itu. Kalau lagi pada kesurupan ya kadang sampai makmum seperti apa kesurupan masal itu dulu di situ. Sampai pernah ada kejadian di pengalaman di satu malam sampai ada 3 pengalaman horor pada kesurupan semua. Ya. Oke, siap. Sebentar ya, Mas Tommy. Sebelum kita lanjut, untuk kalian yang punya kejadian-kejadian misteri, kisah-kisah misteri yang dialami sendiri, silahkan untuk BM ke IG di bawah ini. Sebelumnya minta maaf untuk kalian yang nanti merasa terganggu dengan suara-suara kendaraan bermotor, karena memang ini kita ambil langsung di kedainya Mas Tommy. Jadi di pinggir jalan raya yang memang jalan ini 24 jam non-stop selalu ramai oleh kendaraan-kendaraan bermotor. Dan kalian ingin nongkrong-nongkrong, minum kopi, minum coklat atau yang lainnya, bisa langsung ke kedainya Mas Tommy. Oke Mas, kedainya tadi di Prajuritan. Nama kedainya apa Mas? Di Prajuritan bawah sebelum 0 km di perempatan, namanya kedainya Heavenly ya. Heavenly Cafes. Oke, langsung saja kita mulai chemistry, kejadian misteri. Let's play. Dulu saya seorang pengangguran yang sangat sukses, Pak. Amin. Terus saya tuh dulu di pengangguran itu, pekerjaan saya itu cuma tukang cat topeng. Cuma cat topeng itu tari lengger Wonosobo itu. Saya dulu sering diajak-ajakin teman, ditawarin teman catin topeng itu. Jadi itu pengalaman saya dulu sebelum saya mulai bekerja masih nganggur. Nah terus pada suatu saat itu saya kan lihat di Instagram itu ada lowongan kerja di sebuah BP di Wonosobo. Nah setelah itu saya kan mendaftar kerja di PT tersebut. Itu lokasinya ada di suatu pojok di Wonosobo. Itu masih dekat lah dari rumah saya, sekitar kalau saya berangkat bekerja itu sekitar 15 menit. Nah terimalah saya kerja di situ. Kerja di situ saya hanya pekerja malam. Maksudnya itu saya berangkat kerja dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Udah selang berapa minggu tuh saya kerja di situ, itu banyak kejadian aneh. Awalnya setelah masuk situ belum merasakan kejadian aneh itu Mas. Belum merasakan. Awalnya saya belum merasakan. Maksudnya di situ biasa aja. Nggak ada yang aneh-aneh banget, itulah kayak mistis-mistis banget. Nggak mungkin karena saya masih awal di situ, belum tahu keadaan situ. Job desk-nya apa jenengan kerja di situ? Job desk-nya saya mungkin bisa dikatakan satpam. Cuma berarti dari jam 6 sampai jam 6 nggak boleh tidur. Tapi kadang kan saya nyolong tidur kalau udah capek gitu. Nah terus tuh fungsinya untuk keamanan dari luar atau keamanan? Nah dari luar ya juga dari dalam. Soalnya kalau calon TKW-nya itu tuh kadang pada kabur. Sering pada kabur. Pernah ada suatu kejadian juga TKW kabur itu manjat pakai tangga lewat kayak pembatas bakar gitu. Lewat situ. Makanya di situ mungkin karena ada job desk untuk penjaga malam, karena sering terjadi anak kabur itu. Nah setelah saya di situ pun masih banyak yang kabur juga. Kelolosan juga berarti masih kelolosan juga. Pada suatu saat setelah saya mungkin beberapa minggu di situ, sekitar 2 mingguan di situ, saya udah mulai merasakan keanehan di tempat kerja saya dulu.
pertama-tamanya itu ada satu anak kesurupan. Kesurupannya itu ya kayak menari-nari, kayak menari lengger itulah. Oh, saya juga lupa namanya siapa, tapi ada satu kejadian yang paling pertama saya lihat. Itu dia kesurupan. Dia menari-menari kayak orang menari lengger. Itulah lengger-lengger Wonosobo. Terus dia tuh kayak lihat temennya itu ada kesurupan semua. Oh, satu orang kesurupan, melihat teman-teman yang lain akhirnya kesurupan. Yang lain juga ikut kesurupan. Waktu itu saya juga bingung, kok bisa-bisanya begini, kok bisa-bisanya malah ada kesurupan massal kayak gini gitu. Ternyata pas saya selidikin, saya kan langsung undang kiai lah, kiai orang situnya aja lah, ya orang situ, orang desanya, desa di sekitar PT-nya itu. Terus dia kan sembuh. Saya tanya sama kiainya, kenapa ini ada kejadian kayak gini Pak? Soalnya saya di sini orang baru gitu. Kalau ya Mas, kalau di sini emang sering kesurupan. Di PT sini saya juga dulu sering ngelantari, kalau bahasa Jawanya itu ngelantari itu nyembuhin orang kesurupan di PT ini. Karena ada satu anak pasti ada yang berkelakuan kotor. Kayak buang softtek, kayak buang softtek di kloset gitu. Ada yang buang softtek nggak dicuci dulu, langsung ditaruh di tempat sampah, tapi masih di ruangan kamar mandi situ. Tapi emang kata si bapak-bapak kiai itu, emang di situ memang yang sering kesurupan dikarenakan yang di kamar mandi itu pasti. Setiap kalau ada kejadian anak-anak yang kotor, maksudnya ada anak yang nyeleneh, itu pasti akan kesurupan setelah dia membuang sesuatu yang kotor di area kamar mandi. Nah, sudahlah, itu udah berlalu. Lama kejadian kesurupan itu berlangsung lama waktu pertama kali. Itu berarti mulai dari jam 4 sore sampai jam 7:30 malam. Soalnya yang kesurupan bukan cuma satu orang, tapi sampai 6 sampai 7. Yang satu udah sembuh, sana mulai kesurupan. Yang satu sembuh, mulai kesurupan. Terus ya itulah kita panggil kiai, ya alhamdulillah jadi. Tapi semua itu kesurupannya seperti yang tadi jenengan bilang, lengger gitu, seperti itu. Ada yang lengger, ada yang kayak harimau gitu, kayak kesurupan tapi dia memperagakan seperti harimau. Ada juga yang nangis-nangis, ada yang kejang-kejang juga ada. Tapi dia kesurupan, kejang-kejang, bukan kejang-kejang sakit tapi kesurupan. Terus ada juga yang kayak ular. Itu kayak pakai perutnya dia sendiri, dia gini, terus dia gini. Ada yang seperti itu. Sampai saya bingung, karena saya di situ orang baru lah. Orang baru, dan sebelumnya nggak pernah lihat belum pernah hal seperti itu. Ternyata setelah beberapa minggu di situ ada kejadian itu, langsung saya diceritain sama bapak-bapak yang sering nyembuhin orang kesurupan di situ. Nah, sudah nih, kalau itu kita udah pada sembuh. Panggil sama kiai ini. Kiai gitu ya. Udah pada sembuh. Terus sebulan kemudian itu terjadi lagi. Dan itu terjadi lagi karena saya udah siap-siap karena pengalaman yang dulu. Saya langsung telepon kiainya. Ternyata si Pak Kiai itu lagi di luar kota. Saya bingung nih. Bingungnya itu kenapa? Nah, ada satu lagi. Setiap mereka kesurupan pasti di malam Jumat. Itu pasti di malam Jumat. Tidak pernah di malam yang Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya, tapi pasti di malam Jumat. Itu pasti di malam Jumat. Saya telepon si Pak Kiainya, ternyata di luar kota. Ternyata pas saya tanya di temennya yang itu yang lagi kesurupan, kenapa dia kesurupan? Pasti ada yang buang
ini ya, yang kotor-kotor di kamar mandi ya. Enggak, emang kenapa? Dia nggak sampai kesurupan. Ternyata dia tuh kan kalau habis nyuci, kalau perempuan kadang cuma ditekung, cuma dikasih ember gitu aja. Direndam di ember tapi nggak dibilas, Nggak dijilat gitu. kan, nggak dijemur. Sampai dia tuh 3 hari katanya, lupa sampai bau. Terus terjadilah kesurupan lagi di situ. Dan kesurupannya itu melebihi dari yang pertama. Yang saya ingat tuh sampai tak hitung ada 25 anak yang kesurupan saat itu, dan saya sendiri sama kepala cabangnya di situ memang sendiri. Kepala cabangnya cuma bilang gimana ya, kita udah panik lah. Dan kalau staff di PT situ tuh yang tidur di situ cuma kepala cabang, ibu asrama, sama anak yang dari PT pusatnya kadang dilempar di PT itu. Kita di situ cuma 3 orang, 4 sama saya. Nah terus saya udah bingung nih, ini gimana yang pada kesurupan gini gitu. Sebenarnya saya bisa menyembuhkan orang-orang yang seperti itu, karena saya pernah lah belajar yang kayak ilmu kebatinan itu lah. Terus saya coba nih di situ, setiap dikeluarin, setiap dijapani lah kalau bahasa Wonosobo, setiap diobati, ada yang keluar, nanti ada yang masuk lagi, ada yang keluar, nanti ada yang masuk lagi, sampai anak yang di situ ada 60 orang itu merasakan kesurupan semua. Dan kesurupannya itu bergantian dan dengan kepribadian yang berbeda-beda. Sini kayak yang tadi, sini ular, keluar masuk ke orang lain, itu udah jadi harimau, itu udah jadi apa lagi, masuk ke orang lain lagi, itu terus menerus sama situ. Dan ternyata itu obatnya cuma 1. Obatnya tuh harus nyembuhin yang pertama kali kesurupan. Itu harus, karena dia adalah kunci penyebab kesurupan yang lain. Nah, udahlah, malam itu pokoknya malam yang sangat menyeramkan bagi saya, dan sangat. Jam berapa itu Mas? Itu jam 8-an. Jam 8. Padahal itu dia kesurupan tuh sehabis kita yasinan. Di situ kan kadang kita mengadakan yasinan lah. Yasinan kayak yasinan malam Jumatan itu. Nah, setelah yasinan mereka pas kesurupan. Entah dia pun kesurupannya, dia tuh nggak ngalamun dulu, nggak. Dia kayak lagi berjalan, terus dia jatuh, dia kesurupan. Tapi kesurupannya si ini yang pertama kesurupan itu langsung menjalar ke anak-anak yang semua yang di lingkup situ aja langsung. Udahlah, pas malam itu kita udah selesai lah, kita udah baca surat-surat Al-Quran, udah surat-surat yang sampai aku pakai ya kayak kelebihan saya sendiri gitu. Udahlah, ternyata emang itu penyakitnya emang di kamar mandi, emang tidak boleh sampai kotor di kamar mandi. Nah, sesudah itu kita tadi kan udah yasinan, terus kita kumpulin lagi, yuk kita yasinan semuanya aja, mudah-mudahan lah biar setan-setan nggak pada nempel di kalian semua wudhu semua gitu kan. Aku suruh wudhu, terus mereka udah sadar, udah tenang, saya suruh tidur. Kan biasalah kalau perempuan kan, kalau ada yang kesurupan satu, semuanya heboh, semua rame gitu. Nah udahlah, malam itu pokoknya malam yang sangat menyeramkan, dan saya berharap banget di malam itu udah nggak ada malam-malam yang seperti itu lagi. Nah, udahlah, seiring berlalunya bulan, saya di situ pas 5 bulan saya di situ, saya masih keinget. Saya kan biasa kalau di PT itu kalau malam-malam pengen ngopi ya udah tinggal telepon anak-anak adi asrama itu aja nih, kayak Ndok, saya kan panggilannya Ndok ya, Ndok bikinin kopi dong, aku di kantor pos gitu. Ya biasa, mereka bikin kopi, setelah bikin kopi mereka taruhlah di
kantor pos. Itu udah biasa seperti itu. Tapi pas itu tuh ada suatu kejadian aneh. Itu tuh satu malam aku malah ada 3 kejadian aneh. Malam semua juga mas. Malam itu juga malam Jumat itu juga. Jumat juga. Emang tidak ada yang kesurupan, emang tidak ada. Cuma saya merasakan dari saya berangkat dari rumah, saya udah merasakan kayak ini kayak aneh banget ya mau berangkat kerja. Perasaan sudah nggak. Perasaan udah nggak enak itu. Dari berangkat Dari rumah tuh udah kayak bahkan nggak nih ya, apa gua mau pura-pura sakit ntar gua izin gitu kan. Tapi ternyata tetap gua paksa aja berangkat ke PT-nya itu. Nah, siapa saya berangkat masih normal lah, dari jam 6 sampai jam 8 malam masih normal. Itu masih ada keluar masuk mobil dari PT yang ngajak apa? Kalau TKW kan itu ada yang harus ada pelatihan bahasa itu di sana, ada yang medical check up di luar, ada yang nunggu visa itu masih di luar, buat paspor di luar gitu kan. Jadi adalah kalau jam 8 itu emang lagi keluar masuknya mobil-mobil dari PT. Masih aman lah jam 8, nggak ada apa-apa. Terus kalau jam 9 malam sampai jam 10 itu udah sepi. Karena emang PT kita operasi udah susuk, operasional udah tutup. Sampai jam 10 ntar kita nunggu pulangnya mobil yang dari Pati itu. Emang itu kan pusatnya di Pati. Nah dari Pati itu nunggu mobil yang habis nganterin anak di Pati, pasti kan mobilnya pulang ke PT jam 10 pas mobil pulang. Aku bukain gerbang kan, biasalah. Itu memang udah biasa setiap harinya seperti itu. Pas mobil itu masuk ke gerbang nih, gue tuh kayak ada yang aneh di kaca mobil paling belakang. Kayak ada anak kecil, tapi dia ngintipnya tuh di jendela kayak gini. Terus dia sambil ketawa, tapi sama dada-dada gini. Wan mungkin pikiran gua kan mungkin dia bawa anaknya si calon TKW-nya itu yang ikut ke Pati, yang ikut pulang juga ke PT gitu kan. Dia tuh masih gini. Terus udahlah, si supirnya matiin mobil, dia keluar, dia nyapa, "Hei Tom," gitu. Gua tanya nih, bawa anak siapa lu gitu ya. Anak isopo, anaknya siapa gitu, anaknya siapa. Ya, kening ya itu kalau di bahasa Jawa kan dia kening motor sopo gitu ya. Itu di mobil itu siapa? Kok gua lihat anak kecil di jendela lu ngintip gua gini ya, lu jangan ngenakut-nakutin lu, gua dari tadi sendiri gitu. Gua udah langsung merinding sini. Terus gua nggak percaya kan, gua ke mobilnya buka, emang nggak ada siapa-siapa, cuma si supir sama bekas-bekas makanan-makanannya aja di sini. Nah terus gua nggak berani bilang, soalnya takutnya dia malah takut gitu kan. Udahlah, si supir bersih-bersih, biasa dia langsung pulang. Mobil saya yang kunci gitu kan. Setelah mobil saya kunci, si supirnya udah pulang, saya kunci gerbang. Terus saya duduk di pos satpam sekitar udah jam 12. Nah waktu itu pun saya tuh kayak merasa aneh juga pas si bapak supirnya udah keluar, si mobilnya itu kayak bergoyang-goyang sendiri. Itu kayak goyang-goyang sendiri gini, kayak ada orang di dalam, kayak udah penuh orang, semua masih diseselin itu, kayak goyang-goyang sendiri gini. Terus gua merinding kan, terus gua WA ibu asramanya, "Bu, keluar dong bentar." Ibu asrama belasnya ngomongnya langsung jawabin gua gini, "Ah males lah, udah malam, udah kan mau ngapain keluar gitu." Ya udah, masa satpam takut sih gitu kan satpam masa satpam takut gitu. Terus pas tak lihat lagi mobilnya, ini udah diam. Kembalilah ke pos lagi. Di hati cuma bilang, "Ya Allah, moga-moga ini nggak ada setan yang muncul nih," gitu kan. Nah, ini pas gua di pos,
anak yang tadi kelihatan pas dia masuk, dia tuh kelihatan lagi udah ini gue langsung branding. Udah di situ kan kita gambarannya PT-nya tuh di sini gerbang, sini ada kantor, nah sini ada gerbang lagi buat keluar masuk mobil kendaraan itu kan. Nah pas aku lihat dari pos satpam, anak yang tadi ngintip ini udah ngintip di kantornya kan kaca semua. Itu lagi ngintip gini sama dada-dada sama gue gitu. Takut lah gue, meskipun gue tahu hal-hal yang gitu, tetap takut aja sih, tetap takut. Terus gue senderin, gue buka, gue samperin ke sana kan, dia tuh udah nggak ada. Udahlah, masa bodoh gitu kan gue. Pulang lagi ke pos security lagi, emang harus jaga di pos security, nggak boleh kemana-mana kalau lagi jaga. Terus sekitar jam 12:30 malam. Biasalah kalau mau ngantuk kan takut ketiduran, nanti malah ada bos gue diomelin gitu kan. Kalau ya masa seorang satpam mau tidur jam 1 itu namanya bukan satpam lah namanya. Terus gue takut kalau gue ketiduran, pengenlah ngopi. Tapi kan aku masih kedengeran anak-anak yang di asrama itu masih ada yang bangun lah. Terus gue japri si mbak-mbaknya itu, gue WA, Nduk, saya kan panggilan tersayang saya mah calon-calon TKW, pejuang visa itu kan, pejuang untuk keluarganya di rumah. Saya kan, Nduk, bikinin aku kopi dong, gitu. Dia tuh udah balas gini, nggak mau, udah malam, masa jam segini mau bikinin kopi, ntar malah ke bawah mau dikata apa sama teman-teman, ntar malah dikira kita pacaran gitu kan. Nah udahlah, ya udah, kalau nggak mau ya udah gitu. Terus aku masih duduk di pos satpam itu. Setelah beberapa menit kemudian tuh anehnya si orang yang tadi tak WA itu datang udah bawa kopi. Padahal dia udah jelas-jelas kan ngomong nolak, nggak mau ngapain udah malam-malam ntar malah dikata apa-apa gitu kan. Itu tuh ada 10 menit, sekitar 10 menit dia tuh udah bawa kopi, dia buat gerbang yang khusus buat ini kan, emang jalannya lewat itu yang buat parkir kendaraan. Dia tuh kayak gimana ya, kayak bawa kopi, cuma tuh biasanya kan dia orangnya suka guyon, maksudnya halo Pak Tommy atau gimana Pak Tommy. Tapi tuh pas dia bawa kopi yang dipesan gua yang udah ditolak, anehnya dia tuh dari bawah udah bawa kopi dan dia diem, pandangan kosong, terus menunjuklah ke pos satpam. Dia juga nggak bilang gini, monggo silahkan diminum kopinya. Nggak tahu-tahunya tuh dia diem aja. Gua belum kepikiran hal-hal negatif, pikiran negatif gitu kan. Soalnya apa yang gue lihat juga katanya kalau hantu ininya nggak napak, tapi dia napak kok, dia nyeker tuh nggak pakai alas kaki. Dia tuh naruh kopi, terus gue bilang makasih. Dia tuh diam aja, cuman dia ngeliatin aku tuh gini, kayak ngeliatin orang sinis, kayak cewek lawan sinis sama cowok. Dia ngeliatin gini doang, terus dia puter balik lah, kembali lagi hilang di gerbang itu. Kan udah terima kasih lah gue tak minum kopinya. Enak biasa lah, dia emang paling enak, cuma dia yang bikin kopi, yang tahu manisnya seberapa, pahitnya seberapa gitu, emang cuma dia. Dan dicicipin pun emang itu buatan kopinya si mbaknya itu. Boleh sebut namanya mbaknya? Inisial aja. Inisial R. Dia emang orang paling spesial buat kopi. Emang dia dulu emang barista. Dia emang barista. Jadi dia tahu porsinya Mas Pak Satpam dengan saya Mas Tommy itu emang porsinya apa gitu. Terus pas gua minum ya emang cocok. Terus kan otomatis mau bilang terima kasih karena dia
diem aja terus tak WA kan, makasih ya kopinya. Dia tuh langsung WA, kopi matamu gitu, kopi matamu, makasih kopinya ya gitu. Gua ulangin lagi di WA, dia tetap bilang kopi apa mas. Aku juga udah tidur sambil ngepap sama dia ngefoto teman-temannya yang di deket-deketnya itu. Aku tuh lagi tidur dari tadi, kopi apa ngono. Udahlah, yang bener, masa lu lagi bercanda gak sih gitu. Langsung gue sini udah mulai merinding, mengingat tadi yang bawa kopi dia diem, nggak ada satu kata pun. Langsung ada pikiran, masa setan sih gitu. Pas itulah gua WA si mbaknya itu, katanya kan dia emang tidak buatin kopi. Terus gua, pokoknya lu sekarang ke bawah, gua panggil nih, woi ke bawah dulu, asrama kan di atas, nah ini kan di bawah. Gua apa ya, dengok tuh apa ya, seluk teriak, woi lu ke bawah dulu, gua mau ngomong penting gitu. Tadi gue bilang makasih, lu bilang apa di WA gitu kan. Ya sumpah mas, dari tadi tuh aku tidur di asrama, ya gak berani keluar lah, masih jam 1 aku keluar, takut lah, apalagi sendiri gitu. Yang benar tadi tuh yang buat kopi tuh lu, wajah lu. Pas gue ngomong itu kayak ada yang jatuh dari genteng, dari atap rumah tuh ya gitu. Terus kan pada takut semua kan. Setelah pada takut semua, gue langsung dedes si mbaknya itu, mbak yang bener itu tadi kamu bukan? Oh ternyata bukan. Gue WA bu asrama, gue kumpulin anak-anak yang masih bangun. Pokoknya masalah ini jangan sampai ada yang lain tahu, daripada mereka malah parno, ntar malah pada takut semua. Pokoknya masalah ini cuma kita aja ya tahu. Soalnya tuh anehnya ini, dia tidak mengakui, tapi ada kopi yang sampai di pos satpam. Siapa? Kopinya masih padahal itu. Kopinya masih. Udahlah, mereka udah tak suruh tidur, ibu asrama udah masuk ke asramanya dia sendiri. Saya pergi ke pos satpam. Dan lebih kagetnya, si kopi yang udah saya minum itu udah bukan kopi mas. Itu udah air putih sama gelas sama lambar. Udah tadi kopi, tadi yang gue minum kopi, rasanya ya kopi, tapi pas udah tahu ternyata bukan si dia yang buatin, berubah jadi air putih. Itu hal yang sangat aneh tapi nyata. Udahlah, pas waktu itu gue langsung merinding, udah gelisah semua, masa ada setan yang ganggu gue sih gitu. Udahlah, ini sih airnya gue tumpahin, terus gelas gue masukin ke mana namanya, ke lagi. Udah, masa bodoh, yang penting tadi gua minum sedikit gitulah. Takutnya kan yang air gua itu racun, takutnya gitu. Apalagi udah tahu yang bawa kopinya itu hantu, takutnya gua mau kesurupan atau gua mau dibuat-buat orang atau gimana, itu pikiran udah kacau. Setengah tiga pagi itu ada kejadian aneh lagi di hari yang sama, di waktu yang selisih berapa jam aja. Itu tuh kayak ada suara aul ya. Aul itu kalau orang Jawa mungkin kayak apa ya? Kayak anjing atau serigala mengaung lah ya. Itu kayak gitu. Hampir kayak serigala, cuma anehnya tuh kayak ada suara kayak anjing gitu.
gue bingung nih, masa jam segini ada anjing bahagun sih gitu kan. Tak, gue lihat-lihat di sekitarnya udah nggak ada, maksudnya nggak ada wujudnya tapi ada suaranya. Gue langsung merinding di waktu itu juga. Pas gue senter ke kanan ke kiri itu kok ada anjing, kok ada suara anjing gitu. Pas udah diputerin lagi sampai ke dapur lagi, gua ke gerbang depan lagi, disitulah ada anjing setinggi gerbang. Dia tuh menatap, matanya merah sambil lidahnya keluar gitu. Ini sangat menyeramkan buat saya. Kalau anjing masih gedenya segini mah itu masih bisa dibilang anjing biasa, anjing liar biasa gitu. Tapi itu udah setinggi gerbang. Terus gua lari udah sampai nggak punya kepikiran Allah Akbar apa gimana, udah anjing, emang gua lihat anjing, udah langsung lihat sambil lari anjing ya Allah gimana ini gimana gitu. Gua langsung dodok si ibu asrama, Bu aku mau tidur sini, padahal gua seorang satpam. Terus gua tidur sini, si ibu asrama gimana, ada apa? Ada anjing Bu, ada anjing segede gerbang. Lah lu jangan nakut-nakutin gua, kalau nggak percaya ayo kita ke sana lagi. Pas gua, nah gua kan ngomong, dia tuh nggak percaya kalau ada anjing segede gerbang itu. Terus ibu asramanya karena dia nggak percaya, dia penasaran. Ayo kita lihat kalau emang ada anjing segini gerbang itu. Kita sama bu asrama majulah ke gerbang, udah nggak ada. Terus gua udah lemes, ibu asrama juga udah nggak percaya sama omongan gua. Ya udahlah Bu, sana kalau mau tidur lagi aku tak tidur di kantor aja. Waktu itu tuh aku udah pikirannya udah kayak mau pulang, ya udah kayak mau nangis, udah pokoknya udah nggak bisa mikir waktu itu. Belum selesai mikir si masalah tadi, itu kan di depan gerbang itu ada kamar mandi kan. Itu hari yang sama juga. Itu hari yang sama juga. Hari setelah, ya itu setelah ibu asrama udah masuk, dia tuh ada di kamar mandi itu kayak ada suara orang mandi. Ya pure itu, terus kan siapa lagi ini? Gua udah pikirannya udah nggak bisa mikir, udah takut gitu. Gua berani ini, gua dodok. Siapa? Ini kamar mandi. Siapa yang di kamar mandi? Dan itu sumpah Mas, ada yang bales gue yang ini ngomong, aku Mas, itu perempuan. Masa ada TKW sih? Masa ada TKW jam segini mandi gitu? Gue dodok lagi, ini TKW siapa yang namanya kok jam segini mandi? Kok aku nggak lihat ke bawahnya gitu. Aku Mas, dia tuh cuma bilang aku Mas, dan aku Mas. Nah setelah itu gue tunggu nih, gue udah bawa pendungan satpam kan, kalau satpam memang bawanya pendungan, gue udah bawa pendungan satpam. Udah, kalau emang dia hantu mau gue pendung, tapi kalau dia emang manusia ya udahlah gua omelin aja, soalnya udah ngagetin gua gitu kan. Udahlah gua tunggu di situ sampai ambil kursi, gua duduk di depan kamar mandi. Sebenarnya takut, tapi gua paksa berani-beraniin itu. Kok udah sampai jam segini nggak selesai mandinya, tapi masih kedengaran tunggu di luar itu masih. Iya, dan dia pun juga di kamar mandi itu kedengaran kayak lagi nyuci juga, kayak pakai sikat diseksetin di pakaian. Siapa sih? Gue sama mikir, ini siapa, masa hantu? Sampai setengah jam lah gue nunggu. Gue udah gak sabar. Jam berapa itu? Itu sekitar tadi jam 3:30. Ya berarti udah jam 3 lebih. Menjelang subuh. Nah pas udah gemes nih,
sinilah kalau hantu sekalian hantu, kalau orang gue omelin gitu aja kan. Gue udah nekat, wah gue dobrak aja yang pintu. Gue dobrak lah, gue pakai kaki, gue dobrak, di situ nggak ada siapa-siapa. Bayangin, kosong. Tapi di situ emang si kamar mandinya itu emang basah. Dan ada bekas-bekas kayak rinso, kayak ada bekas-bekas busa-busa, emang ada. Tapi tadi ada suaranya, pas gua dobrak pintunya, ya ada siapa? Betul. Setelah itu gua takut lah, pokoknya gua lari. Setelah itu gua lari, gua udah pikirannya udah, aduh, nggak bisa diceritain lah kalau ada kejadian gitu. Terus ininya waktu ada azan subuh, udah mulai tenang, udah ada orang banyak kan keluar mau ke masjid, itu udah mulai tenang dan udah mulai berpikiran, wah sudah banyak orang, kalau minta tolong udah ada orang yang kedengeran gitu kan, udah gak ganggu orang kalau minta tolong juga kan. Soalnya tuh tempat antara PT-nya sama penduduk itu emang dekat, cuma tuh dekatnya tuh cuma rumah 1, 2, 3, 4, enggak kayak 1 RT itu enggak, itu kayak melaran tuh kayak rumah yang apa ya, pindahan lah, kayak cuma hanya satu emang caranya dan di belakang PT pun itu sawah semua, emang sawah semua. Tapi kalau yang sebelah kanan itu udah ada penduduk lah banyak di situ, 1 RT. Nah, Tapi jarak jauh. jaraknya dekat. Kalau yang belakang dekat, tapi kalau yang depan itu agak jauh. Nah, kalau yang samping itu ada terowongan, itu emang terkenal angker juga. Terowongan apa itu? Itu kayak terowongan bekas apa ya? Kayak bekas rel kereta api sih kalau menurut gua. Dan pernah ada cerita orang juga ngomong, kalau di sini kalau ada setan mas, berarti itu setan dari bawah gitu. Itu pernah lah gitu. Terus udah menjelang subuh tadi, terus udah tenang. Gua nggak berani cerita sama anak-anak, sama ibu asrama, sama yang tinggal di situ. Takutnya kan mereka pada takut semua. Lah menjelang pagi udah mulai tenang juga. Terus gua pulang. Nah itu berawal kejadian itu berarti pas awal-awal corona. Terus karena corona itu nggak ada penerbangan ke luar negeri kan, terus saya di PHK, ya dan saya udah nggak kerja di SPI lagi sampai sekarang. Dan sekarang sini di kopi sendiri. Alhamdulillah sudah sukses punya kopi sendiri ya, belum usaha sendiri. Masih ada bos-bos yang di atasnya juga. Itu aja sih. Berarti udah cukup sampai situ mas, sudah ada cerita lagi? Udah enggak, soalnya itu yang paling menyeramkan di hidup saya, di pribadi saya sendiri. Oke, sebelum kita closing, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan di akhir sesi. Saya tuh penasaran tadi sama sosok anak kecil Iya. yang jenengan lihat di mobil, terus setelah itu pindah di kantor ya, posisinya berpindah. Iya. Detailnya sosoknya itu seperti apa mas? Kalau detailnya tuh dia sosok anak kecil yang pucat, Hujan. dia tinggi sekitar seginilah. Ya sekitar SD kelas 1. Ya. Dia cowok, terus berbadan gemuk, tapi tuh mukanya serem gitu. Kalau mukanya tuh pokoknya serem. Oh,
seremnya tuh telinganya gitu, wujud telinganya wujud telinga utuh itu. Oh, cuma yang gua lihat tuh dia berambut gitu. berambut, cuma dia pakai baju putih semua, pakai lengan kayak baju koko tapi putih segini, sama baju putih juga tapi segini. Tapi kalau bawahnya aku nggak liatin sih. Tapi Makanya gua bukan heran. anak kecil, bukan muka orang tua gitu. Ya bukan anak kecil. Tapi bukan tuyul, kalau tuyul kan katanya gundul gitu kan. Dudul ya. Dia tuh kecil, pakai baju putih, dan dia menyeramkan sekali mukanya. Menyeramkan tuh kayak matanya itu bunder apa? Emang kalau lihat itu kayak Kayak mata pingpong ya, bola kayak pingpong. iya itu. Makanya pas dia ngintip di jendela bawah, apa di jendela mobil gini, gue langsung bertanya-tanya sampai kok kenapa dia sampai itu ya itu. Dia emang paling menyeramkan buat saya. Oke. Terus kejadian-kejadian aneh itu kan udah berapa bulan kurang lebih jenengan kerja di sana ya? Iya. Selalu ada kejadian-kejadian aneh. Jenengan pernah tahu nggak sebenarnya kenapa? Tadi kan jenengan bilang ada apa? Kalau ada sesuatu berarti Iya. ada sesuatu yang dari bawah. Iya. Ada nggak orang yang bilang karena memang lokasi itu seharusnya tidak dibuat rumah gitu atau tidak buat kantor yang menyebabkan jadi banyak gangguan di situ? Nggak ada sih. Cuma mungkin karena gangguannya itu emang mungkin kalau setiap gedung tuh mungkin ada yang penunggunya gitu kan. Ya. Mungkin karena ada yang penunggu yang itu yang gua tadi cerita di kamar mandi karena dia terlalu kotor, sama ada makhluk-makhluk yang mengganggu dari terowongan yang di bawah itu tadi. Karena Memang orang-orang situ sudah bilang udah makhluknya dari bawah. makhluknya dari bawah. Dan sempet aku bertanya juga sama teman gua yang pinter di hal spiritual, Ya. emang kalau demit, kalau setan yang di sini emang setan yang dari bawah. Jaraknya jauh antara apa gua itu ya Maaf, sama itu terowongan ya? sama dari terowongan itu sama kantornya PJDK itu jauh. Itu sekitar 50 meter. 50 Dan di situ nggak ada rumah-rumah. udah nggak ada rumah-rumah. Dan posisinya kalau sini terowongan, Ya. sini 50 meter, sini TT. Nah, rumahnya juga Itu 50 meter masih sawah atau tanah kosong atau apa banyak? sebagian. Kalau sini kan kayak tanah kosong. Ya. Tapi kalau yang ujung sana itu udah ada rumah satu dulu. Tapi kalau sekarang gue lihat udah banyak rumah sih. Nah, Sekarang udah banyak rumah. Berarti ditinggal kejadian itu 4 tahunan lah sampai sekarang ya. udah banyak rumah. Terus jangan tahu sekarang kalau keadaan sekarang gimana di sana? Kalau Ada dapat kabar atau pernah main ke sana gitu? kebetulan kan dulu ibu asramanya itu udah pernah resign ya, udah pernah resign, udah kerja di situ. Tapi kemarin ngabarin katanya balik lagi ke situ juga. Kadang masih ada yang diganggu, itu maksudnya masih ada yang kesurupan aja sih. Tapi gue udah cuek kan, sudah agak kerja juga gitu. Tapi Berarti sampai sekarang sampai terakhir juga masih ya? terakhir masih, cuma udah nggak kayak dulu lagi. Paling satu orang itu mungkin karena dia ngalamun apa gimana itu nggak tahu sekarang. Tapi kemarin yang dari gua asrama ngomong masih ada, tapi udah kayak nggak kayak yang dulu gitu. Mas Tommy tadi jangan cerita satu malam itu ada kejadian-kejadian yang di luar nalar. Iya. Beruntun. Dampak ke pribadi jenengan seperti apa, Mas? Kalau dibilang dampak sih mungkin bukan ya, dampak kebaikan juga sih. Maksudnya dampak kebaikan itu jadi lebih berani. Meskipun emang kalau lihat yang dadakan tetap lari gitu. Kalau dampak sih ya itu aja sih, dampak kebaikan jadi punya pengalaman horor yang bisa diceritakan di channel ini. Itu aja sih paling. Terus saya juga penasaran sama sosok apa anjing. Saya penasaran sama yang sosok anjing yang tadi jenengan ceritakan itu.
tingginya pagarnya itu tingginya seberapa kalau dihitung meter itu? Kalau dihitung meter, itu kan gerbangnya tuh gini, kayak rumah gitulah. Oh ya, Jadi sekitar 2 meteran lah. 2 meter kurang, tapi 2 meter nggak lebih sih. tapi memang jelas sosoknya Memang jelas. Dan itu semua bentuk kaki, mata, leher, warna bulunya pun jelas di mata saya. Dan dari mata telanjang, dia tuh jelas tingginya segitu. Gua tuh sampai gini liatnya, sambil gua lari, gua lihat anjingnya itu sudah merhatiin jenengan. iya, liatin itu. Makanya sampai sekarang kalau nggak kepepet aku nggak mau lihat situ. Masih terngiang-ngiang kejadian itu. Warnanya anjing itu Warnanya hitam semua. Hitamnya tuh bukan hitam yang kayak biasa, tapi ini hitam minta ampun. Matanya merah, ada taringnya sini kayak anjing biasa itu, cuma dia melet sama kayak anjing itulah yang di film-film yang sininya lancip gitu, gini lah. Anjing pemburu, anjing pemburu itu, anjing yang biasa dibawa polisi itulah. Akhir kayak itu, cuma warnanya hitamnya minta ampun. Sampai kalau malam, mungkin kalau nggak ada lampu di situ, mungkin yang kelihatan cuma mata sama bibir aja, sama bikinya aja. Mas Omi yang bawain jenengan kopi, saya penasaran nih detailnya, sosoknya seperti apa tadi itu, detailnya wajahnya, bentuk fisiknya, terus kopi yang dibawa itu saya jadi merinding. Dia tuh ya kayak manusia biasa, Persis memang sama yang jenengan panggil siapa tadi si inisial R itu R ya. itu persis banget. Ya sampai cara berjalannya dia tuh kan, maaf nih, dia rada pincang kalau jalan karena pernah ada pernah dia sininya dioperasi, patah tulang. Dia sampai jalannya pun dia sama Dan memang tadi lapak penjelasan bilang itu memang apa, makanya di pikiran di sini itu nggak ada pikiran dia hantu karena dia napak. Meskipun gua udah curiga pas dia ngomong dan pakai pakaian yang sama yang biasa jenengan lihat atau sama. Tadi kan setelah itu dia turun kan, sama pasti pakaiannya sama, rambutnya sama. Dia juga sini kan ada bekas luka ya, entah itu nggak tahu mereka habis ngapain. Dia pun tadi sama, masih di perban sini ada, sama. Cuma anehnya dia tuh kayak pandangan kosong, sama nggak bicara apapun. Berarti dari nganter sampai dia balik lagi tanpa bicara, dia cuma ada satu pergerakan, lirik sinis ini sama saya gitu. Kan biasanya kan kalau orang mau beri kopi, monggo mas, apalagi dia kan kalau manggil saya kan Pak Tommy gitu, monggo Pak Tommy silahkan diminum. Dia tuh biasanya gitu, ceria, monggo Pak Tommy diminum, ini kopi buatan aku paling enak sedunia gitu kan. Dia tuh nggak bawa kopi, taruh, ternyata kopinya sebenarnya kopi hantu. Tapi tadi jenengan cerita setelah ketahuan itu kan jadi air putih ya. Terus masih berani diminum enggak atau masih itu nggak berani saya minum. Aku takutnya tuh pikirannya gini, nanti aku minum lagi aku kesulitan gitu kan. Jadi pas dia udah jadi air putih lagi, langsung gua buang di depan kosan. Sebelumnya memang wujudnya kopi hitam gitu tuh. Kopi hitam Rasanya juga putih. Aromanya kopi, ada kebul-kebulnya kopi kayak habis air dituang dari termos. Emang ada kebun-kebunnya ya kopi, sampai dicicipin pun dia rasa kopi. Ya ada kayak kopi-kopi di sini kan, itu kan biasa kan kopi kayak ada kopi-kopi di sini. Itu emang
pas itu dia kopi. Dan kopi, nggak ada curiga-curiga bau kembang kayak bau menyan, kayak nggak ada. Dia emang rasa aroma kopi semua. Mas Tommy, satu pertanyaan lagi ya. Saya penasaran sama jangan selama kerja di situ kok banyak mengalami hal-hal yang di luar nalar ya. Dan saat di hari yang sama itu beruntun. Dan sebelum kejadian itu kan jenengan juga merasakan hal-hal yang sudah tidak nyaman ya, sudah nggak enak dalam bahasa. Jenengan masih ingat nggak flashback? Sebenarnya ada kejadian apa sebelum itu? Atau jenengan melakukan apa sebelum itu? Mungkin kalau diingat-ingat, emang aku tuh orangnya paling hati-hati. Kalau udah tahu, apalagi kejadian yang pertama ada kesurupan itu, Ya, udah diomongin sama orang situ nggak boleh kotor di area situ, lu udah nggak lakuin. Gua orangnya paling hati-hati. Dia juga nggak ngelakuin apa-apa, kesalahan mungkin nggak ada kesalahan apapun. Cuma emang entah kenapa pas mau berangkat emang udah nggak enak hatinya, sini lah. ya perasaannya juga nggak enak ya. Oke. Setelah itu juga jenengan desain sampai dengan sekarang sudah tidak pernah mengalami hal-hal di luar nalar lagi. Masih banyak. Cuma yang paling menyeramkan di hidup Ya, saya cuma itu. nanti kalau masih banyak kita lanjut pertemuan berikutnya ya Mas Tommy ya. Siap. Oke, itulah chemistry kita kali ini. Jangan jadikan apapun cerita di acara ini menjadikan kalian menakut. So, tetaplah jadi pemberani. Saya Awin, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tommy. Siap.